Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Inna rasulina Muhammad wa ala alihi ashabihi wa ashabihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba bislami dina Muhammadin nabiyya rasula amma ba'd. Insyaallah kita teruskan kajian kita tafsir al-mawdu'i surah Al-Fatir ayat 32. Tafsir telah saya sampaikan dalam mukadimahnya. Kesimpulan daripada kesimpulan penting daripada apa yang telah kita pelajari, dan seterusnya kita akan berjelas atau kita tambahkan penjelasannya, ialah berdasarkan Fatir ayat 32, Allah Subhanahu wa taala membagi hamba-hambanya yang terpilih sebagai orang mukmin menjadi 3 kategori. Zalim, muqtasid, dan sabiqun bil khairat. Ketiga-tiga ini Allah iktiraf atau akui sebagai hambanya yang dipilih olehnya. Istofaina. Semuanya diakui sebagai orang mukmin. Dan ketiga-tiganya nanti di akhirat akan masuk surga. Itu kesimpulannya. Semuanya ketiga-tiganya ini di akhirat akan masuk surga. Bezanya, ada yang masuk surga tanpa hisab, yaitu yang sabiqun bil khairat itu tanpa hisab. Ada yang masuk surga dengan hisab yang mudah, hisaban yasiron, itu mukmin yang muqtasid. Dan ada yang masuk surga tapi terlebih dahulu disiksa di neraka sebanyak dosa yang dilakukannya. Dan itu adalah siapa dia? Mukmin zalim bi nafsi. Itu kesimpulan yang secara umumnya. Jadi saya tunjukkan bagaimana orang yang zalim atau mukmin yang zalim, atau dalam istilah yang lain namanya mukmin asyid, mukmin yang derhaka, maksiat, tetapi masuk surga. Ini ayatnya sebagai dalil dan nanti salah satu bagian hadisnya. Sekarang yang saya sampaikan, siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Allah, mukmin yang zalim, mukmin yang muqtasid, dan mukmin yang sabiqun bil khairat. Seperti dahulu, apa kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsirul Azim dari Quranul Karim. Itu tafsir Ibnu Katsir, sangat populer sekali. Ibnu Katsir berpendapat yang dimaksud mukmin zalim, mukmin tapi zalimun li nafsi, yakni al-mufritu fi fi'li ba'dil wajibat wal murtakibu li ba'dil muharramat. Orang mukmin yang menzalimi diri sendiri itu yakni orang-orang mukmin yang cuai dalam melakukan sebagian kewajiban, dan orang mukmin yang melakukan sebagian perkara-perkara yang diharamkan.
terhadap perkara-perkara yang diwajibkan ia cuek. Mungkin solatnya bagus, puasanya pula cuek. Mungkin puasa solatnya sempurna, tetapi bil walidainnya teruk. Mungkin berbakti pada mak bapaknya, solatnya, hajinya, zikirnya bagus, tapi niaga dia curang. Jadi orang-orang mukmin yang cuai atau meninggalkan sebagian apa yang Allah wajibkan ke atas dia, ataupun yang melanggar sebagian larangan Allah. Tidak semua. Itu zalimun li nafsi. Waliyadzubillah. Jelas ia berdosa. Tetapi maksiat-maksiat yang dia lakukan, sama ada maksiat itu kerana meninggalkan perkara yang diwajibkan, atau maksiat yang dilakukan itu kerana melanggar perkara yang dilarang, yakni maksiat-maksiat yang tidak membatalkan syahadahnya. Itu syaratnya. Kalaulah meninggalkan kewajiban, maksiat karena meninggalkan kewajiban menyebabkan syahadah terbatal, ya bukan lagi mukmin lah sebab syahadahnya terbatal. Masuklah kafir. Contoh mudah, katalah ada orang mukmin tidak solat, maknanya ia cuai terhadap kewajiban kan. Ini kira mukmin atau dah kafir? Mukmin tapi apa nih? Masuk mana nih? Zalimul li nafsi, kan? Mukmin zalimul li nafsi. Tetapi kita kena faham, jika si mukmin yang meninggalkan salat tadi kerana malasnya, dan ia masih mengakui kewajiban salat, dia pun masih merasa berdosa karena tak salat, tahu dia tak. Ini namanya mukmin zalimun li nafsi. Dosa, tapi dosanya tidaklah membatalkan syahadahnya. Sebaliknya jika si mukmin yang tinggal solat tadi sudah tidak lagi mengakui kewajiban solat, dia tak solat karena sudah tidak meyakini bahwa solat itu wajib. Dia tidak solat fardu kerana dan dia tidak lagi merasa berdosa bersalah, sebab baginya solat kita serupa je. Sudah menafi akan kewajiban solat, maka si mukmin tadi sudah terbatal syahadah. Jadi ia tidak termasuk dalam kategori golongan mukmin zalim, tapi dah keluar menjadi kafir. Menjadi kafir. Kan manusia ada 3 kata Allah, mukmin, kafir, munafik kan? Waliyadzubillah, dan itu sangat berat sekali. Mana-mana perkara wajib yang dinafikan kewajibannya sehingga ia meninggalkannya dan tidak merasa bersalah, itu batal syahadahnya. Yang tahu yang mempunyai dirilah. Kita hanya karena tahu kaidahnya macam itu. Kaidahnya bila orang meninggalkan kewajiban dan menafikan kewajiban tersebut, batal syahadahnya. Itu saja. Adakah orang itu batal atau tidak? Bila orang tinggalkan benda yang wajib, ya yang tahu yang punya diri dan Allah lah. Sebab itu kita sebenarnya tidak boleh begitu mudah menghukum orang yang tak buat apa yang Allah wajibkan sebagai kafir atau batal syahadahnya. Dia tak tahu apa yang ada dalam hatinya. Boleh jadi ia masih merasa bersalah dan mengakui kewajiban tersebut. Fahamnya di situ? Jadi tidak boleh terlalu mudah. Tidak boleh terlalu mudah untuk itu kata Ibnu Katsir.
Zalimun li nafsi. Waliyadzubillah. Dan memang tidak mudah ditinggalkan. Apa saja. Orang mukmin yang terima rasuah atau beri rasuah dan tahu rasuah itu haram dalam menurut agama. Sebab biasanya dia hanya tahu perkara rasuah itu dilarang menurut undang-undang negara. Jangan-jangan dia tidak mengakui bahwa ia haram menurut agama, kan? Sebab itu dia sujud syukur bila rasuah dan tidak tertangkap. Wah, walaupun tak tertangkap, malaikat tetap. Bila dia sudah menghalalkan rasuah, itu batal sahadahnya. Tapi kalau dia rasuah juga, tapi masih mengakui bahwa rasuah itu haram dalam agama, itu mukmin zalim. Ya, mukmin zalim. Soal ya, dan jangan bagi contoh yang lain lah. Itu kata Ibnu Katsir. Sekarang waminhum muqtasid. Siapa mukmin muqtasid? Siapa mukmin muqtasid? Mukmin muqtasid kata Ibnu Katsir, al-muaddi lil wajibat, at-tariki lil muharramat, wa qad yatruku ba'dal mustahabbat wa yaf'alu ba'dal makruhat. Paham ya? Paham maksudnya? Paham. Jadi kalau paham sudah. Ya. Oke, silakan. Ya. Apa bacanya ayatnya? Surah An-Nisa ayat 14. Ayatnya berbunyi, ya bunyinya macam itulah. Ayatnya bunyinya macam itu. Oke. Wa may ya'sillah wa rasulah yata'adda hududahu yudkhilu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan ia melampaui batasannya, hudud itu batasan Allah lah. Mau dilanggar lah, Allah akan pasti Allah masukkan dia dalam neraka, kekal di dalamnya dan baginya azab yang baik. Pertanyaannya, oh, katalah orang tidak bagi warisan berdasarkan faraid itu. Berdasarkan faraid. Baik, kalau dia begini jamaah sekalian ya, tentang faraid itu sebetulnya ya ini hukum yang mesti dilaksanakan. Faraid atau membagi harta pusaka berdasarkan ketentuan syarak, ya, itu yakni satu perintah agama yang mesti dilaksana. Paham itu ya? Kemudian jika seseorang itu katakanlah ingin memberikan tidak terlalu susah payah nanti anaknya membagi cara faraid yang tak arti, dibenarkan orang yang meninggal itu memberikan hartanya, membagi hartanya pada anak atau habisnya semasa hidupnya. Tapi namanya bukan faraid. Kalau dia memberikan semasa hidup, saya masih hidup, saya bagi anak saya ini, yang ini kamu ini, apa ini katalah, itu namanya hibah. Dan hibah itu benarkan. Hanya syaratnya kalau hibah anak-anak atau ahli waris yang saya berikan khasnya anak mesti sama rata. Sama rata. Tak kira laki atau perempuan atau setengah laki atau setengah perempuan.
Maknanya sama ada anak itu jan ataupun tina, atau anaknya itu jantina. Sama. Ada seorang sahabat, seorang ibu datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ini suamiku, yakni ayah budak ini, nak bagilah kepada anakku yang seorang ini hamba abdi. Boleh tak boleh? Nabi tak kata boleh, Nabi tak kata boleh, tapi Nabi tanya balik, adakah anak suamimu? Mana anak kamu ini hanya seorang ini saja? Oh tidak ya Rasul, anaknya ada yang lain. Adakah suamimu atau bapak budak ini memberikan setiap anaknya seorang hamba abdi? Oh tidak ya Rasul, dia nak bagi hamba abdi pada yang ini saja. Nabi kata, suruh suami kamu bagi, kalau bagi semua, kalau tidak, ya semua. Artinya hibah itu mesti dibagi sama rata. Adapun faraid itu orang yang meninggal sudah tidak punya hak untuk campur tangan. Karena kalau sudah faraid, mana bila orang meninggal, ya, apa yang ditinggal namanya harta pusaka yang akan diagihkan kepada ahli waris 100% yang berkuasa adalah hukum Allah. 100%. Ya. Orang tua yang dah tak ada inilah campur tangan lah. Bagaimana supaya nanti katakanlah kasihanlah yang nomor satu itu sebetulnya apa namanya, kalau ikut faraid ya buahnya segitu. Yang nomor dua sebenarnya kalau tak dapat pun dah lebih daripada senang karena kaya raya. Kan katakanlah mungkin agak begitu kan. Pertama apa namanya, agihkan harta pusaka itu ikut faraid. Anak laki sekian, anak perempuan sekian, semua dapat. Bila dah dapat, maknanya ia apa? Habuan itu milik mereka 100% kan? 100% milik mereka. Selesai. Kemudian jika katalah adik-beradik tadi merasa kasihan kepada si angah umpamanya. Walaupun dia dapat habuan faraid, tapi angah ni kasihan karena paling miskin umpamanya. Seperti Alung tu jutawan. Alung jutawan. Angah miskin umpamanya kan. Si apa namanya ni busuk sudah ini kan jadi kasihan aku ni kaya raya, adik aku ni miskin, tapi boleh setelah harta yang jadi harta pusaka yang jadi hak si Alung tadi itu dah hak dia karena dia dapat, boleh dia berikan kepada adiknya yang miskin sebagainya terpulang kepadanya, tapi itu bukan harta pusaka, namanya harta hibah, kan pemberian si hidup kepada yang hidup. Itu boleh. Tapi pastikan faraid itu kena ikut aturan dahulu. Walaupun jika sekiranya selepas difaraidkan ternyata kasihan si abang itu punya Alung tu kalau tak dapat pun tak apa, dapat pun tak tambah kaya, tak dapat pun tak jadi miskin. Elok si angah tu bagi lebih. Kita tak boleh bagi lebih apa namanya dalam faraid, tak boleh. Buat sekian. Hanya nanti jika si Alung itu ada ya hati perut, tak apalah. Ya bagi, tapi itu bukan faraid lagi karena sudah milik dia. Jadi pemberian si hidup pada yang hidup itu boleh. Dan itu mesti dilakukan. Jangan kemudian kalau kita ikut faraid nampaknya tak adil. Kita abaikan dari faraid, kita bagi ya secara kita boleh. Sehingga kita merasa bahwa apa namanya faraid itu dianggap pembagian ikut faraid itu sudah dianggap tidak adil. Itu sudah menafikan, itu bahaya sekali. Bagi dahulu. Atau contoh gini katalah, ya, ada umpamanya anak katalah orang non Muslim lah katalah kan, Toke lah, Toke Cina non Muslim. Anaknya telah ada berapa lah, 4 ke 5 ke, ya, dan dia bukan orang Islam. Salah seorang daripada anaknya itu meluk agama Islam katalah. Seorang meluk agama Islam, yang 4 tidak apa kata Kristen. Jadi bila meninggal kan yang nanti akan mewarisi hartanya kan anak-anaknya yang seagama dengan ayahnya kan, menurut agama mereka lah. Ya menurut si belok tak tahu lah. Tapi harta pasti anak yang muslim tidak boleh
menerima harta pusaka orang tuanya yang kafir walaupun sikit. Garpu patah pun tak boleh. Apalagi garpu lu'lu' wal marjan. Jadi macam mana? Katalah 100% nanti dibagi oleh anaknya, kata ada 4 namanya. 5 campur yang muslim tadi katalah. Yang 4 itu banyak pula. Oh, hartanya berapa? Ada 100 juta. Setiap seorang 25 juta. Katakanlah. Anaknya yang dah muslim tak ada apa-apa kan? Memang tak boleh. Tak boleh mewarisi. Setelah 4 anaknya katalah dapat 25, kemudian karena anaknya ni adik-beradik masih punya hubungan yang sangat baik, walaupun salah seorang dah memeluk agama Islam, tapi masih hubungannya masih baik, masih dianggap sebagai adik beradik dan kasihan katakanlah, maka bolehlah yang 4 orang anak tadi yang masih dapat 25 tadi katalah berkongsi. Tak apalah, walaupun bagaimanapun dia itu adik kita umpamanya. Lalu bagian itu kakak kita, apa katalah kita berikan sebagian. Umpamanya. Awak bagilah 5 juta, awak 5 juta, 20 juta. 20 juta bagi kepada ini. Boleh, si muslim boleh menerima. Menerima atas dasar apa? Menerima atas dasar hibah. Boleh menerima hibah walaupun daripada orang kafir, tapi tak dapat pusaka. Gitulah. Faham ya? Jadi bicara sebab kalau tidak ya tak dapat apa-apa. Kecuali mungkin ayahnya pernah bagi semasa hidup. Itu lain cerita lah. Sebab kalau masa hidup pada yang hidup namanya hibah. Dan hibah ini tidak ada halangan. Orang mukmin boleh bagi orang kafir boleh bagi orang mukmin, boleh. Tak jadi masalah. Jadi kalau niatnya katalah nak membagi tidak ikut farid tadi karena sudah meyakini hukum farid itu dianggap, nah itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Hanya saya tadi boleh dibagi masa hidup, tapi namanya hibah. Kalau hibah, orang tua katalah membagi padanya mesti sama rata. Sama rata. Kalau dapat bagi semua. Kalau tidak, dia semua. Karena sama. Tidak ikut apa namanya ini. Ya. Kejap. Jadi bagi pada anak yang baru dia lebih. Setelah satu anak dia memang menjaga bapa dia. Bapa itu bagi dia upah. Bagi tahu pada yang lain boleh. 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 Iya, anggap upah. Ya. Walaupun orang tua dibenarkan hibah kepada anak-anaknya, ya please ya, walaupun diharuskan, tetapi tidak digalakkan. Mana tuh? Orang tua dibenarkan, diharuskan memberikan hartanya kepada anak-anak yang masih hidup. Hukumnya harus, boleh, halal, tetapi tidak digalakkan. Artinya bahwa kalau beri pun, yakni kata orang Melayu berpada-pada. Sebab apa? Quran kata karena kamu tidak tahu, apa Islam kata kamu tidak tahu apa yang akan berlaku kemudian hari. Contoh, ini contoh kecil. Orang tua kaya, itu anak bagi semua, bagi tengok punya, harta orang tuanya rupanya hanya dapur ya, setelah semua diberi. Semua dah potong nama. Potong nama rupanya lah. Harta ayah rupanya tinggal dapur. Dapur pun bukan dapur asal. Dapur yang tambah yang belakang tu. Jadi semua dah apa, tiba-tiba kemudian dia apa, maknanya duduk di rumah itu dah kira menumpang anaknya, bayangkan. Yang sana mana tahu tiba-tiba anak gelap mata. Ni ya Tuhan, pun jaga terus orang tua tak apa, mati pun tak ada apa-apa saka. Itu bahayanya. Jadi boleh tapi tidak digalakkan. Dalam arti kata berpada-pada.
Walaupun ada hukum yang lain. Nabi memberitahu orang yang mengambil balik apa yang dia telah berikan, Nabi umpamakan macam anjing yang muntah, kemudian dia makan semula muntahnya. Mana buruklah tu. Kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Yang diharuskan oleh agama untuk mengambil balik, minta balik pemberian itu hanya orang tua pada anaknya. Kita seorang tua memberikan sesuatu pada anak, kita boleh ambil balik. Selain orang tua pada anak, tidak dibenarkan. Nabi umpamakan macam anjing makan sebelum muntahnya je lah. Suami bagi apa kepada istrinya lain kali ambil balik, itu anjing makan muntahnya balik. Adik beradik panggil tarik balik. Orang Melayu mungkin bahasa Nabi lebih kasar. Macam anjing makan semula muntahnya. Kan kasar. Kalau bahasa Melayu paling buruk siku. Kan ringanlah buruk siku. Ringan. Lagi pula siku kan tertutup. Jadi bahasa Quran, bahasa hadis itu kadang lebih keras. Lebih kasar. Kasar. Gitu ya. Kalau niat situ orang tua. Tahu dia nak bagi harta, tapi sekarang ni kan proses dia banyak transfer itu tak dia, dan tapi dia dah sebut lah. Jadi kalau dia ya, haibah itu sebenarnya sepatutnya apa saja akad yang paling ikhtiar untuk dekat kepada yang adil, yakni paling tidak ada saksi. Paling tidak, walaupun belum ada hitam atas putih. Maknanya belum di inilah ya. Jadi katalah, ni nak, beritahu nak bagi anak ini, halo, angang, ni apa nampak hitam, malang, ni busuk, ni ayah nak bagi ini ya. Jadi kamu jangan ni, ini yang katakanlah. Dan semua dia dah tahu, walaupun belum ada, ya itu sudah sah. Tapi kalau senyap-senyap mamanya bebek, ya itu tak boleh lah. Sebab itu nanti ya istilahnya menimbulkan keraguan. Sebab itu untuk mengelak daripada timbulnya keraguan dan buruk sangka, atau dalam bahasa agama al-ikhtiyar, sikap berhati-hati, ya, berhati-hati untuk berlaku adil, jadi mesti ada saksi. Itu boleh, tidak. Kecuali benda yang diberikan itu sebenarnya benda yang tidak menimbulkan iri bagi yang tak dapat, itu tak perlu samalah. Tak perlu sama. Orang tua berikan yang sulung bagi apa? Berikan pensel, adiknya tidak, itu tak. Makna kalau pemberian itu yang menurut adat tidak menimbulkan cemburu ataupun ini. Iya. Syarikat yang guna. Oh, mana syarikat yang katalah syarikat yang bukan Islam katalah, lalu memberikan apa dipanggil CSR ya. CSR lah kalau itu boleh halal kan. Apa dipanggil itu corporate social responsibility kan biasanya. Boleh. Orang Muslim boleh menerima pemberian daripada non-Muslim. Bahkan orang Muslim pun boleh memberikan pemberian kepada non-Muslim dan dapat pahala. Contoh, tak macam mana tiba-tiba ada orang Hindu, dahlah miskin, susah, cacat pula, kelaparan pula, minta makanan, minta baju, kita bagi, ada pahala. Ada pahala, Allah terima sedekah kita dan dapat pahala.
Jangan kita kata, aku bagi kamu tak dapat pahala sebab kamu musuh Tuhan. Ada satu kisah, tapi kisah ini ialah nama biar kisah ini susah nak cari dalilnya. Tapi biasanya dalam Raqaiq ada. Dalam Raqaiq. Tapi daripada segi qat'iyus subut susah. Daripada sama ada kisah itu berdasarkan dalil yang sabit atau tidak. Pernah suatu hari Nabi Ibrahim ini didatangi tetamu. Nabi kan terkenal dermawan ya. Nabi ini sangat dermawan. Pantang ada tetamu melainkan pasti akan dijamu. Sembelih kambing, bukan ikan masin. Ambil anak lembu. Susah payah ini tiba tetamu tak makan, rupanya malaikat. Dan Ibrahim tidak kecewa. Nabi tak kata setelah tahu kena salah malaikat memegang kadi, Ibrahim taklah kata lain kali malaikat cakap awak tak. Lain kali kalau tak tu cakap je lah, aku malaikat, tak payah sibuk-sibuk. Taklah aku membenar. Nah, ada seorang kafir. Kafir disebab api ini. Kelaparan. Pergi rumah Ibrahim minta makanan. Minta makanan. Dan Ibrahim terkenal dermawan. Lalu Ibrahim tanya, dikasih tanya apa agamanya? Agamanya menyembah api. Ya majusi lah menyembah api kalau istilah sekarang. Menyembah api mana bukan orang mukmin lah. Nah Ibrahim tak nak bagi makanan. Kamu masih sedih lah orang ini. Dia kelaparan, nak sangat makanan. Bukan banyak sangat. Ibrahim tak bagi karena dia bukan orang Islam kan. Setelah si peminta sedekah non muslim ini sedih karena tak dapat makanan, lalu pergi. Ibrahim ditegur oleh Allah. Wahai Ibrahim, kenapa kamu tak bagi makanan dia? Ya Allah, karena dia adalah musuh engkau. Dia kafir maknanya. Ibrahim, kamu tahu tak berapa umur orang itu? Dah agak tua ya Rasulullah. Ya Allah, mungkin dah 60 ke 70 tahun. Kamu tahu tak Ibrahim? Selama 70 tahun dia musuh aku tapi aku. Itu pun aku dia bagi makan, bagi minum, bagi penaper, bagi tidur, bagi wah dia tak percaya. Ini baru minta makanan sekali pada kamu pun kamu tak bagi dengan alasan aku yang dimusuhi olehnya sepanjang hayat itu pun aku bagi. Ibrahim kejar orang itu lalu dijamu sepuas-puasnya. Orang itu terkejut. Kenapa kamu gini banget? Biar bercinta. Di pernikahan cinta akhirnya orang itu menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Artinya apa? Islam yang tidak melarang kita menolong orang kafir, bukan karena kekufurannya ya, karena susahnya itulah, karena ya itulah. Dan itu harus dapat pahala. Tak payah rasa bagi kan malah kalau sehat nanti malah minggu depan tak pusing. Belum tak payah biar sakit. Oke ya, itu. Adapun yang kedua kata Ibnu Katsir, muktasid tadi ya, orang yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan segala yang diharam, tetapi kadang-kadang meninggalkan yang disunahkan dan melakukan yang dimakruhkan. Itu muktasid. Benda yang wajib dibuat, benda yang haram ditinggal, benda yang sunat ditinggal, benda yang makruh dibuat. Kadang-kadang itu namanya muqtasid. Jadi mukmin yang ngam-ngam tuh. Tak ngam-ngam macam mana, semua yang wajib dah dibuat. Okeylah. Semua yang haram ditinggalkan. Alhamdulillah. Masalahnya yang sunat ni buat pun boleh, tak buat pun. Buat baik, tak buat tak dosa. Tak apalah.
Makruh. Makruh ini kalau ditinggal karena Allah dapat pahala, tapi kalau dilanggar pun tak apalah, langgar aja. Orang mukmin yang macam ini namanya muqtasid. Nanti dihisab di akhirat, tapi hisabnya ringan. Ringan itu kata Nabi SAW ketika menjawab pertanyaan Aisyah Ummul Mukminin, yakni hanya dilihat amalnya itu, buku catnya dilihat selayang pandang, sepintas lalu. Kemudian dipersilakan berikan perjalanan. Itu makna hisab yang mudah. Ya, ibaratnya itulah kalau mereka di imigrasi saya satu hari ada bag ada 10 hanya dipegang lah pegawai. Ini apa nih, Cik? Ini apa ini bag 1 2 masih kuliah. Ada pertanyaan tapi sangat mudah. Itu muqtasidun. Adapun yang sabiqun bil khairat, ini kata Ibnu Katsir ya. Al fa'ilu lil wajibat wal mustahabbat at-tariku lil muharramat wal makruhat wa ba'dil mubahat. Orang yang sabiqun bil khairat, yakni orang-orang mukmin yang melakukan semua kewajiban. Yang wajib pun dibuat, yang sunat pun dibuat. Jadi kalau sholat bukan hanya sholat fardu, tapi sholat sunat juga. Puasa fardu, puasa sunat juga. Sedekah fardu nama zakat dan sedekah yang lain. Apa sih? Jangankan yang fardu, yang sunnah pun dibuat. Demikian juga mereka meninggalkan yang haram dan juga meninggalkan yang makruh. Yang haram ditinggalkan, yang makruh pun ditinggalkan. Lebih daripada itu, mereka meninggalkan ba'dal mubahat. Meninggalkan sebagian perkara-perkara yang harus. Perkara yang harus. Benda itu harus, mubah. Tapi dia mubah boleh dibuat ke tak boleh buat? Boleh kan? Tapi dia tinggalkan. Tak buat. Karena baginya, kalau dia buat pun tak mendapat apa-apa manfaat. Elok. Ya contohlah jamaah sekalian, makan itu adalah mubah. Ya, makan itu mubah. Kita boleh makan. Makanan ada. Halal pula. Tapi bila kita memilih tidak makan saat itu, bukan karena haram ya, memilih untuk tidak makan, kerana kita merasa tak perlu untuk makan, karena masih kenyang, atau sudah setengah kenyang, atau memang kita tak mau terlalu kenyang, kita dapat pahala. Tak makan itu dapat pahala. Tapi biasanya kan, kita makan apa? Suka. Kalau makan atas dasar suka, itu susah lah. Bahkan kadang menyesal. Keinginan makan masih ada, perut sudah tak muat, akhirnya kecewa. Ya Allah, kenapa lah kau buat perut aku kecil sangat? Kalau besar kan bagus. Nah, itu susah macam tu. Jadi doanya ya Allah kasih besar sikit ya. Tidur hukumnya harus. Tidur itu harus. Malam hari bahkan Allah nyatakan kami jadikan malam itu untuk mana hukum. Masa untuk kamu tidur. Dan bila tidur pun tak berdosa. Tapi orang ini sambil memilih untuk tidak tidur. Karena kalau aku tidur pun buat apa aku tak apalah aku kurangi tidur malam lah. Biasanya sekian jam, sehingga saya kurangkan karena juga untuk yang lebih manfaat. Itu namanya meninggalkan perkara yang harus. Dan orang yang sabil bukhara ini orang paling tinggi. Yang semua yang wajib dilakukan, termasuklah yang sunat. Semua yang haram ditinggalkan, termasuk yang makruh. Bahkan sebagian yang harus pun ditinggalkannya. Boleh tidur selama 5 jam, tapi dia hanya tidur 3 jam. Karena sayang kalau 5 jam hanya tidur, ya tak apalah, 3 jam pun cukup lah. Yang 2 jam aku manfaatkan untuk itu. Wah, itu nasabil qarat, atau kalau dalam surah Al-Waqiah, itu namanya golongan Al-Muqarrabu. Jadi kalau kita nak
Bezakan saja sekalian. Maqam muqarrabun itu di surga tinggi sekali. Sangat tinggi. Kan? Sabil khairat itu. Maqam ashabul yamin itu di bawah. Muqarrabun ahli surga, ashabul yamin pun ahli surga. Sabiqun bil khairat ahli surga, muqtasid pun ahli surga, tapi surganya tidak sama. Yang sabiqul awalun atau yang al-muqarrabun atau sabiqun yang paling atas. Sedangkan ashabul yamin atau muqtasid yang bawah. Nah, yang bawah. Bisanya sangat jauh. Tetapi kalau kita lihat ayat-ayat Quran dan hadis Nabi, perbezaan mereka, amal mereka semasa di Indonesia punya sikit sangat. Yang muqarrabun, yang sabiqun bil khairat nih, orang yang bukan sekadar buat yang wajib, tapi juga yang sunat. Sementara yang muqtasid hanya buat yang wajib. Allah. Jadi jangan remehkan benda sunat. Yang muqarrabun atau yang sabiqun bil khairat, ia tinggalkan yang haram termasuk yang makruh. Sementara yang muqtasid hanya meninggalkan yang tapi ganjaran di surga. Jauhnya luar biasa. Baik, sana bagi satu contoh ya, Mas. Mungkin dahulu pernah saya sampaikan, tak tahulah di sini atau mungkin di bilik lain, wallahu a'lam. Surga bahasa Arabnya apa ya? Yalah bahasa Melayu surga lah. Nah, kalau walaupun makna asalnya taman. Sebab kalau taman nanti kata menarik. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, aku janjikan aku masukkan dalam taman dan kekal. Kebun dan kan kata cantik kan. Wah, jangan itu mana taman, kebun. Supaya menarik, ditukar maknanya jadi surga. Sebab kalau surga kan orang tak tahu di mana. Kalau kebun kan ramai orang tahu. Mufradnya apa? Salah satu jannatun. Jannatun. Jamaknya jannah. Betul ya. Ini. Terpulanglah kalau makna asal jannatun itu kebun, taman. Semua jannah-jannah itu. Tetapi kalau jannah itu dikaitkan dengan apa yang Allah janjikan bagi hambanya yang soleh di akhirat, ya kita tak akan terjemahkan kebun dah. Tak akan terjemahkan taman dah. Jannah kita terjemahkan jadi surga. Sebab kita kalau zaman kebun nanti tak menarik. Kalau surga kan pertama menarik karena tak tahu apa itu surga. Jannah pun tak tahu di mana, surga pun tak tahu di mana. Sebab itu kita gunakan yang kita tak tahu. Surga. Di mana surga? Tak tahu kan? Kalau bahasa aslinya lagi tak tahu. Mana asalnya bukan surga. Swarga loka. Oh, jangan tak tahu ya. Saya tahu karena saya belajar. Asalnya swarga. Swarga. Loka. Ya. Loka itu location tempat. Jadi swarga loka itu tempat kediaman sang bidadari, bidadara, wah makhluk yang hebat. Kemudian kita buang lokanya, jadi swarga. Swarga panjang sangat, jadi surga. Bahasa kita ini hanya ya mandai-mandai itu aja. Baik. Ini rahasia ya. Rahasia Al-Quran, bukan rahasia ini. Jadi walaupun rahasia kita tahu. Surga dalam Al-Quran mufradnya jannatun. Tulisannya tuh pakai tak marbutoh. Tak bulan. Jamaknya jannatun pakai tak maktuhah. Semua kalimah jannatun, saya ulangi,
semua kalimat jannatun dalam isim mufrad ya, dalam Al-Quran semuanya ditulis dengan ini. Tak marbutoh. Kecuali satu saja, jannatun mufrad tapi taknya macam ini. Pelik sekali. Ini tak boleh banyak. Ini panjang jannat kan. Jannat itu jamak. Kalau ini jannatun, ini bukan jamak, ini mufrad. Ini mufrad. Pertanyaannya, macam mana lah kalimat mufrad jannatun yang semuanya ditulis dengan tak marbutoh, hanya ada satu kalimat jannatun dalam bentuk mufrad, tapi ditulis dengan tak maftuhah. Kalau jamaah agak mendalam pasti timbul pertanyaan. Dan itu saya yakin jamaah sudah baca dalam Quran karena sudah khatam. Hanya masa baca itu mungkin tak begitu perasan. Saya tunjukkan ayatnya. Tapi yang Rosam Usmani ya, kalau bukan Rosam Usmani saya tak tahulah. Rosam Googly saya tak tahu. Rosam Abdul. Ya kan sekarang ini Syekh yang paling terkenal Muhammad Al-Alamah Al-Googly. Itu Syekh paling yang kerap dijadikan rujukan. Paling dijadikan rujukan. Jadi rujukannya bukan ini. Baik, coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Waqiah, surah yang ke-56, 56 ayat 89. Ini rahasia ya. Tapi rahasia boleh disebarluaskan. Boleh diviralkan. Situlah kadang-kadang ialah inilah kalau untungnya kalau kita tadabbur ya. Karena kita coba memahami. Itu balik saya katakan ya, dan ini pesanan guru saya dan alhamdulillah kita ikuti semua. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak apa Al-Quran, coba kamu kaji, kamu berikan perhatian kamu dari aspek atau segi-segi yang ekstrim, bukan yang biasa, yang ekstrim. Ya contoh inilah, menurut Al-Quran Rosam Usmani, semua kalimat jannatun dalam bentuk mufrad, taknya ditulis bulat. Maksudah. Hanya ada satu saja kalimat jannatun dalam bentuk mufrad yang taknya ditulis maftuhah, yakni dalam ayat 89 surah Al-Waqiah. Allah kata fa'amma, ayat sebelumnya fa'amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Wah, itu taknya betul ya, maftuhah ya. Kalau yang marbutoh itu salah. Maknanya bukan Rasul Ismanilah itu maksud. Fa amma maka adapun ingkana jika adalah dia atau mereka itu minal muqarrabin, daripada golongan muqarrabin. Atau kalau dalam surah Fatir golongan sabiqun bi khairat. Orang yang melakukan semua kewajiban dan sunat, yang sunat, meninggalkan semua yang haram dan yang makruh, dan meninggalkan sebagian yang harus. Adapun jika orang di muqarrabin, mana tempatnya? Apa yang Allah janjikan? Farauh, kerehatan, hilang, bebas daripada rasa penat. Dalam ayat yang lain di surga, tiba-tiba saya katakan tidak ada nasab, tidak ada lugub. Ya, minggu lepas saya jelaskan. Di surga tak ada nasab, tak ada lugub. Nasab itu penat, lugub itu penat. Macam mana? Tahu bezanya? Yang nasab penat karena kerja, karena banyak gerak.
Lughub penat karena tidur. Ya kalau di surga kata bayangkan kan, duduk pesandok, tapi kan ini ada pelayan sentiasa melayan, makanan depan mata, bantal tersusun. Kalau kita pikir macam tak boring, tak penat. Iyalah, kan? Nggak pernah jemu, bosan kerana tak banyak gerak, itu namanya lughub. Kalau kita penat, letih karena bekerja, lari sana, kejar sini, sana, itu nasab. Oh, dalam surga tak ada. Nah, orang yang tidak mengalami nasab dan tidak mengalami lughub namanya rauhun. Itulah. Jadi di semua muqarrab ini semua akan mendapat rauh, bukan ruh ya. Kalau ruh nyawa. Ruh nyawa, rauh rehat yang ya sebenarnya rehat. Waroihanun yang kedua, apa dia? Kerehatan yang baik bercampur aroma. Jadi maknanya susah lah membayangkan ini. Ya. Rehat, tapi di situ ada mana aroma yang wangi. Raihan itu kan daripada rih. Itu. Nah ini dia. Wajannatu naim. Dan surga. Nah ini bukan jamak. Ini mufrad. Jannah itu mufrad. Sebab itu tak boleh tak nunnya dibaca pendek. Wajannatu naim, tak boleh wajannatu naim. Pertanyaannya kenapa hanya satu ini saja kalimat jannah mufrad yang semuanya ditulis dengan tak marbutah, hanya ini saja yang taknya ditulis terbuka. Ini berikan maklumat yang luar biasa. Jamaah sekalian, tadi katakan bahwa orang-orang yang muqarrabun atau orang-orang yang sabiqun bil khairat, surganya di bawah ke, di tengah ke, di atas. Paling atas kan? Paling atas. Dan ingat ya, di surga ini tingkatannya makin ke atas ke makin ke bawah? Makin atas. Sebab itu tingkatan di surga disebut darajat. Tingkatan neraka ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Sebab itu disebut darkun. Tingkatan di neraka ini darkun. Jadi B1, B2, B3, B2. Macam itulah. Surga tak ada B1 dulu. Kata, apa yang kata namanya? Tingkatan ya. You duduk mana? Apa kondo tu? Oh, saya tingkat 32. Tingkat 60 kan. Kalau yang ke bawah itu bukan tingkatan. Apa namanya? Basement kan? You tinggal mana? Oh, saya tinggal di B3 mamanya. Manalah tahu. Berarti bangunan-bangunan yang tak cukup rugi, yang ke atas 30 tingkat, yang ke bawah 30 tingkat. Mana tahu suatu hari dah macam tu. Sebab kalau tidak terpaksa buat 60 tingkat tinggi sangat, takut runtuh, elok yang atas 30 ke bawah. Tapi yang ke bawah itu namanya bukan tingkatan ya, bahasa Arab dipanggil darkun. Darkun, dal, ro, kaf. Itu menunjukkan tingkatan tu ke bawah. Karena ada kan tren orang-orang kaya pun buat rumah bukan semua ke atas kan. Ada di Malaysia, ada di Kuala Lumpur ada ya. Ada ya. Dan orang kaya buat rumahnya bukan hanya di tingkat 1, 2, 3 ke atas, tapi juga ada. Ada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Rumah siapa? Tak tahulah. Kalau di Jakarta sudah lama itu. Masih belum juga. Anak Suharto tuh yang bungsu itu ke bawah. Tengok dari luar rumahnya hanya 2 tingkat aja. Banglo 2 tingkat. Oh biasa rumahnya. Tapi yang ke bawah itu ada 3. Yang paling bawah itu justru menjadi tempat yang paling istimewa. Dan subhanallah,
Di bawah itu ada lorong rupanya. Lorong bersambung sampai rumah apa namanya? Rumah orang tuanya, rumah kakaknya. Jadi pergerakan itu. Yang di dalam itu sangat mewah. Lebih mewah daripada yang di atas tanah yang orang lihat. Sehingga tidak menimbulkan apa ya? Kecurigaan ke apa? Oh, itu aja rumah sini biasa rumahnya. Dia tak tahu yang di dalam. Dia boleh lebih mewah daripada dia tuh, ya. Ya suka di bawah. Jadi tak. Ya tentulah kos pembinaannya lebih mahal kan ke bawah. Karena dengan elektrik tak tahu lah. Nah, itu tren di Jakarta. Karena sekarang pun sudah mulai ada itu. Jadi mereka tidak, yalah wow. Mereka ingin duduk di hotel, di kondo kan biasa. Atau rumah tak kena tinggi-tinggi. Ya paling-paling 2 biasa. Jadi orang rakyat biasa pun tengok, oh biasa rupanya orang kaya itu 2 tingkat aja. Tak tahu yang ke dalam tuh istananya nih. Jadi tak bising lah, tak ada gangguan bising, tak tahu lah manusia kan. Baik, rahasianya jamaah sekalian, kan ini tingkatnya ya, surga muqarrabun atau surga sahabat Nabi, yakni paling atas. Dalam hadis Nabi memberitahu, siapa aku akan memberi jaminan. Aku bersedia memberi jaminan rumah di surga, di tepi surga, bagi orang yang tidak suka berbalah-balah. Berhujah tapi saling menyatukan. Aku memberi jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang tidak bercakap bohong. Wa ana zaimun, dan aku akan memberi jaminan, memberikan sebuah rumah tempat tinggal di surga yang paling atas dan paling tengah bagi sesiapa yang baik budi pekertinya. Jadi maknanya surga pun bila Nabi sebut ausatuha wa a'laha, tempat itu paling atas dan paling tengah, agaknya nama surga itu apa ya? Firdaus. Firdaus itu paling atas ya mas sekalian. Atasnya sudah tidak ada lagi nama surga. Atasnya itu sudah Arsyur Rahman. Arash Allah. Jadi betul-betul surga itu di bawah arash Allah. Atasnya tak boleh lagi disentuh oleh sesiapa, paling tinggi. Jadi saya pahamkan ini. Kenapa ini dibuka? Surga ada berapa tingkat ya? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katakanlah orang itu layak masuk surga, maklum ashabul yamin. Maklumlah apa namanya? Yang paling pas sekali. Zalimun li nafsi. Cara di sinilah masuk akhir. Sini. Orang yang masuk ke paling bawah tak ada can langsung untuk lihat sini, apa di sini, tak ada. Sini ruangnya. Tak boleh tengok. Adapun orang yang kata ashabul yamin, tingkat berapa? Oh, saya tingkat 4. Dia duduk sini. Tak boleh tengok sini, tapi dia boleh lihat sini boleh. Ketika dia ke sini, oh kamu tinggal 1, oh dia duduk sini, ketika dia macam ini, oh tinggal sini. Dia hanya terbuka ruang surganya ke bawah, ke atas dia tertutup. Paham juga? Yang ini ke atas semua tertutup. Jadi ya paling kecil lah ini paling kecil itu pun yang terakhir Nabi nyatakan diberikan ruang oleh Allah di surga seluas 7 negara di dunia. Itu orang terakhir masuk surga. Diberi ruangan seluas 7 negara dunia. Nabi tak sebut negara mana. Tapi janganlah tuh 10 negara itu Belis, Melaka, nah, janganlah yang kecil-kecil. Sebutlah Rusia, China, Amerika, India, yang besar-besar.
Dan semuanya. Nah, orang yang sabiqun bil khairat atau al-muqarrab kata di sini paling atas paling tengah. Maknanya atasnya dah tak adalah, sebab atasnya arsyur rahman. Jadi ke bawah terbuka atau tertutup? Ke bawah terbuka, mana boleh melihat semua, bahkan boleh naik turun istilahnya. Itu yang dimasukkan. Kenapa taknya dibuka? Yang lain ini kalau silakan ashabul yamin taknya tuh. Karena ada surga yang tidak boleh dilawati oleh ashabul yamin. Jadi surga yang lebih atas, yang bawah boleh. Bukan sekadar itu saja, nikmat yang Allah berikan pun tak sama. Quality nikmat tak sama, quantity nikmat pun tak sama. Saya pernah menafsirkan surah Al-Waqi'ah dalam tafsirnya. Minuman yang Allah berikan kepada ashabul yamin. Ashabul yamin itu mulia kan? Tinggi itu. Sebab dia muktasir kan? Minuman surga yang Allah sediakan untuk minuman ashabul yamin itu limpahan minuman yang Allah berikan kepada al-muqarrabun. Limpahan. Tapi janganlah limpahan kepada sisa, bukan sisa. Ya, wallahu a'lam. Limpahan. Sekarang kalau kita katalah jadi tetamu lah, dapat minuman yang langsung daripada tuan rumahnya, itu tentu lebih apa ya? Lebih terhormat kan? Karena VIP. Ataupun dapat minuman lebihan daripada mana yang lebih itu bagi bilik sebelah. Iya, Quran cerita tu. Dalam tafsirnya lah. Jadi tinggi, sebab itu taknya terbuka itu, dan ini satu-satunya surga yang penghuninya boleh melihat, boleh melihat semua yang ada surga. Al-Muqarrabun. Tidak ada apa ya? Tidak ada sekatan. Kalau yang dolimun, ya itu ialah mana boleh naik. Ya contoh ini sebagai analogi lah. Ini sebagai analogi tepat sangat pun tidak, tapi untuk memudahkan pemahaman lah. Tepat sangat pun tidak ya, tapi untuk memudahkan pemahaman. Kalau jamaah naik kapal terbang dan jamaah book tiket katalah first class di mana dunia? Maknanya tempatnya mewah kan? Layanannya pun beza ke serupa? Beza. Iyalah. Bahkan kalau penat-penat boleh ada tukang urut di situ. Ada sekatan pula. Kelas. Pertanyaan saya. Boleh tak agaknya orang yang book tiket di first class ingin jumpa kawannya yang duduk di economy class? Dibenar atau tidak sama steward series? Boleh kru? Boleh ya? Cik, cari saya. Oh, saya teman saya tu. Gue malah diantar. Duduk. Pertanyaan sebaliknya. Boleh tak yang duduk di economy class nak tengok apanya? Jangan. Intai apa pintu pun dihalau. Yang tambang murah boleh tengok. Kirim salam. Tengok. Walaupun dalam kapal yang sama. Surga itu ya sama, tapi ada tingkatan-tingkatan. Dan Masya Allah perbezaannya, Nabi memberitahu kita, satu darjah di surga, katakanlah derajat 1, derajat 2, derajat 3 gitu kan. Satu darjah itu jaraknya antara langit dan bumi. Satu darjah perbedaan di surga. Jadi di akhirat memang berganda-ganda perbezaannya, walaupun masa di dunia perbedaan amalnya hanya ini buat sunat, ini tak buat.
Allahu Akbar. Ini buat nawafil, ini tak ada. Ini buat puasa sunat, yang ini tak ada. Tak buat pun tak apa, sebab tak dosa kan. Sunat kan tidak wajib namanya, kalau tak buat pun tak dosa. Jadi sebetulnya istilah tak dosa itu sebenarnya betul, tapi itu istilah fiqh. Kalau kita ingin lebih beruntung, jangan gunakan istilah fiqh. Sunnah itu apa? Sunnah itu yakni, kalau fiqh kan ibarat sunnah yakni waktu perbuatan, bila dibuat dapat pahala, bila ditinggal tak dosa. Itu fiqh. Dan kalau kita beramal, berpegang pada faham ini, pasti kita malas nak beramal karena bila buat dapat pahala, tak buat tak apa, tak apa buat. Tak buat tak apa. Coba kalau kita bila nak beramal tu diubah. Kalau awak buat dapat pahala. Kalau awak tak buat rugi. Jangan tak dosa, rugi. Rugi. Buat dapat pahala. Untung, tak buat rugi. Jadi kalau rugi, kalau tak buat rugi kan dapat motivate diri kita, akhirnya kita pun jangan rugi betul. Bukan rugi dalam arti kata masuk neraka ya. Karena bisanya sangat jauh. Saya ulangi, ini rahasia Jannatun Naim yang Allah janjikan untuk muqarrabin yang walaupun isim mufrad taknya tak terbuka. Bukan tak bulat. Cari seluruh Al-Quran. Semua Jannatun isim mufrad taknya masih tutup. Kecuali Jannatun yang Allah janjikan untuk muqarrabin. Ini memberi maksud orang yang tinggal orang yang muqarrabin yang tinggal di surga itu sebenarnya sangat tidak ada sekatan nak pergi mana pun, nak mana pun tak ada. Nak melawat mana pun seluruh surga tak ada kata. Mau surga Ashabul Yamin ke? Mau surga Zalim Nafsi ke? Mau ujung sini ke, ujung sana ke? Berbeza hanya dengan yang muqtasid. Muqtasid masih bulat. Itulah ganjaran yang Allah sediakan sebetulnya. Sangat-sangat apa ya? Dan itu ada dalam hadis Nabi ya. Hadis Nabi yang saya semua sudah tahu. Nabi memberitahu kita, sesungguhnya Allah ridho apabila hambanya melakukan apa yang Allah fardukan. Okay. Allah ridho kepada hambanya yang melaksanakan apa yang Allah fardukan. Wala yazalul abdu ya'alu binawafil. Dan ada seorang hamba itu sentiasa buat yang sunat. Bukan yang fardu saja. Hamba ini merasa tak puas dengan yang fardu sehingga buat yang sunat. Sehingga kata Allah dalam hadis qudsi itu, hatta uhibbu. Karena hambaku ini rajin buat yang sunat sehingga aku mencintainya. Kalau hanya buat fardu, Allah, kalau hamba itu buat yang fardu saja, Allah ridha. Jika hamba ini buat yang fardu dan yang sunnah, Allah cinta. Allah kata, atahibbu wa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, aku akan menjadi telinganya ketika ia mendengar. Pernah dengar hadis itu? Aku akan menjadi matanya semasa melihat. Aku akan menjadi kakinya semasa berjalan. Dan bila ia berdoa pada aku pasti kabulkan. Bila ia mohon perlindungan pada aku, pasti aku berikan. Sebenarnya bila orang sudah dicintai oleh Allah, makomnya sangat tinggi. Dan untuk mencapai makom yang sangat tinggi, yakni makom mahabbah, rupanya buat amalan sunat. Nak meningkatkan muqtasid kepada sabiqun itu, meningkatkan amalan sunat. Nak meningkatkan surga Ashabul Yamin ke surga Al-Muqarrabun,
Jadi kalau itu cara seperti itu kita memandangnya. Sunat jangan difahami setakat buat dapat pahala, tak buat tak jangan seperti itu. Tak buat rugi. Apalagi kita diberi peluang untuk buat dan diberi kemampuan untuk buat. Contohnya mas sekalian ya. Salat yang Allah fardukan pada kita sehari semalam 5 kali. Oke ya, 5 kali. Dan 5 kali itu perlu berapa minit ya? Kalau campur-campur. 5 jam ada? Kalau campur-campur lah subuh, zuhur, asar, maghrib, 5 kali berapa minit? Setengah jam? 1 jam? Oh, iyalah bagi yang contoh yang baik lah 1 jam. 5 kali 1 jam. Campur gini, campur. Walaupun bukan praktiknya 5 kali 15 minit. Okeylah 1 jam. Allah beri waktu kepada kita sehari semalam 24 jam. Katalah kita gunakan 1 jam. Kan masih 23 jam. Pasti kita akan bertanya, ya Allah, Engkau bagi kami waktu 24 jam. Tapi Engkau suruh kami sholat hanya makan masa 1 jam. Kenapa Engkau bagi masa banyak sangat? 23 jam. Sedangkan untuk sholat yang Kau fardukan pun hanya 1 jam. Allah kata, wahai hambaku, itu sajalah yang aku fardukan. Itu saya fardukan. Aku tak mau kamu sholat. Tapi kalau kamu mau melakukan sholat dengan sukarela, bukan yang Allah wajibkan. Sunat itu kan sukarela. Kalau kamu nak melakukan sukarela, ya sila. Nanti aku bagi pahala. Bagi pahala. Maknanya kita ni ada tak peluang dan kemampuan untuk buat sunat? Sangat besar. Puasa 1 tahun, 1 bulan. Betulkah kita ni oleh Allah diberi kemampuan puasa hanya sebulan 1 tahun? Tak mungkin. Kita akan tanya, ya Allah, kenapa hanya 1 bulan? Ya Allah, hambamu ni mampu puasa lebih. Allah kata, tak, aku wajibkan sebulan saja. Tapi kalau kamu nak puasa juga, sukarela, silalah. Dan nanti aku bagi pahala lebih. Tapi kalau kamu tak nak pahala lebih, ya tak payah puasa pun tak apa. Walaupun tak dosa. Haji sepanjang hayat sekali, bayangkan. Sekali. Jadi kalau dia sudah pergi haji tahun 51, ya sudah. Tak perlu diulang. Yang kedua itu, kedua itu sunnah. Maknanya sekali itu sudah menggugurkan kewajiban. Lalu hamba ini sedar, ya Allah, Engkau bagi rezeki pada hamba-Mu ini sangat banyak. Sangat banyak. Apalagi Engkau bagi hamba-Mu ini kemewahan, bahkan private jet ada 3. Private jet ada 3. Itu helikopter pribadi ada 2 di Makkah. Jadi hamba-Mu ni kalau nak pergi haji tiap tahun, kalau Engkau wajibkan tiap tahun pun, ya Allah, hamba-Mu mampu. Karena Engkau beri kemampuan. Kenapa Engkau hanya Allah kata, iya, aku hanya wajibkan Engkau walaupun aku bagi hanya sekali. Karena cukup. Tapi kalau Engkau nak buat sukarela, buatlah. Aku bagi pahala. Artinya kemampuan yang Allah berikan pada kita untuk beramal itu sentiasa melebihi daripada yang diwajibkan. Allah hanya wajibkan kita buat 5 kali sehari semalam solat, tapi Allah beri kita kemampuan lebih daripada itu kan. Allah hanya bagi kita wajibkan pada kita haji sekali seumur hidup, tapi diberi kemampuan boleh pergi haji setiap tahun. Ya, setiap tahun boleh pergi. Percuma pula tu. Nah, dia mutawif salah. Haji tiap tahun, umrah tiap bulan. Kita kan hebat macam mana tu? Karena mutawif. Ya untunglah. Untung. Dari segi zahir untunglah. Hakikatnya dia yang tahu dan Allah yang tahulah. Maksudnya apa dari segi hakikatnya dia yang tahu dan Allah tahu? Ya kan Allah melihat dari niatnya.
Niatnya betul-betul haji ke atau niatnya karena tahun ini saya dah tak mau jadi mutawawilah karena udah pernah. Cik, tak ada orang lain cik. Kena cik juga. Tak boleh lah sama orang lain. Tak apa cik, kalau cik mau beli juga, nanti allowance-nya double. Double? Okey kalau itu pergi. Nah, itu maknanya sudah. Allah tahu itu. Adakah itu makna lillahi ta'ala? Jadi jangan iri sangat. Siapa yang penting keikhlasan. Rupanya nanti double. Oh iya. Paham ya? Itu kata Ibnu Katsir. Jadi perbezaannya sebenarnya ya tipis sangatlah dari segi amalan. Tetapi ganjarannya di akhirat, Masya Allah. Itu belum kata tadi. Kalau kata Ibnu Abbas, yang apa namanya, zalim li nafsi, masuk surga, tapi terlebih dahulu disiksa di neraka. Nafsi. Yang muktasid masuk surga juga, tapi dengan hisab yang mudah. Sementara sabiqul bil khairat masuk surga tanpa hisab. Perbezaannya sangat besar di akhirat. Tapi perbezaan amal yang mereka lakukan di dunia, alahai. Apa ya? Persamaannya, saya katakan, saya ulangi, saya tegaskan, persamaannya ketiga-tiga orang ini kesemuanya dijamin surga. Itu persamaan. Sama betul. Hanya proses masuknya, perjalanannya, mulai pada alam kubur hingga surga, tak sama lah. Ini first class, ini tambang murah. Ini tambang murah, ini pula kata murah free. Itu bukan baik, ini ikut masuk, bukan ada seat, duduk di kargo. Ya tentu tak sama lah. Tentu tak sama. Jadi, dipahami? Ada pertanyaan? Ini panjang nih, ulama memberikan ulasan tentang siapa yang dimasukkan apa namanya, zalimul li nafsi, muqtasid, sabiqun bil khairat. Di sini saya sempat simpulkan ya Mas kan, saya kutipkan ada 10 ulama beri pendapat. Ya. 10 ulama. Itu tadi kata Ibnu Katsir. Ada? Tanyakan. Ya. Ya. Kalau pertanyaannya, adakah muqtasid atau sabiqun bil khairat, ashabul yamin kalau dalam soal Waqiah, atau al-muqarrabin ini tak masuk langsung neraka. Langsung. Kalau itu pertanyaannya, sebenarnya pertanyaan itu tidak begitu tepat. Kenapa tidak begitu tepat? Karena kalau begitu pemahaman kita bercanggah dengan ayat Quran. Ayat Qurannya macam mana? Lihat ayatnya. Oh, ini dahulu pernah saya janjikan tapi tidak sempat ya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam. Surah 19 ayat 71. Inilah ayat seperti ini. Ini aja Mas kan ya. Pahaman kita tentang alam gaib khasnya lah. Pahaman kita tentang alam gaib khususnya kita tidak boleh mengagak-agak. Kita tidak boleh meneka-neka. Kita tidak boleh punya persepsi sendiri, tidak boleh. Karena kita tak tahu apa itu alam gaib. Yang tahu alam gaib itu yakni yang maha gaib dia. Jadi kalau kita nak cerita tentang alam gaib, bagaimana? Tanya kepada yang mempunyai alam gaib.
Macam neraka, surga, masuk neraka itu kan ngalang belaka tuh. Ada orang kata masuk surga tanpa hisab, mananya adakah mana tidak perlu masuk neraka? Katakan biasa itu. Ada orang yang tuan-tuan terus masuk surga, tak payah masuk neraka. Sering kali kita mendengar seperti itu. Nak kata salah sebenarnya tidak, tapi nak kata betul pun juga tidak. Sebab apa yang sebenarnya akan berlaku di akhirat, ini dia. Kalau perlu dikutkan ya, tulis besar pakai dawat merah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Hatmam maqdiyah. Apa terjemahnya? Wa in minkum. In ada ilah. Tidak. Wa in dan tidaklah minkum daripada kamu. Maknanya tidak ada seorang pun daripada kamu. Kamu siapa ni? Kamu ni siapa? Ha? Manusia atau orang mukmin? Manusia atau orang mukmin? Sebab kalau orang mukmin yang sikit, kalau manusia semuanya. Ini kaitan dengan ayat sebelumnya ya. Jadi kalau kita tengok ayat sebelumnya, maknanya manusia semuanya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, itu menunjuk pada seluruh manusia. Mana dan tidak ada seorang pun daripada kamu, wahai manusia, tak kira mukmin ke, kafir ke, Hindu ke, Buddha ke, Konghucu ke, Shinto ke, macam itulah. Illa kecuali wariduha. Apa makna? Waroda yaridu wurud. Datang. Warid mana isim fa'il. Mendatanginya. Nya apa ni? Nya kabarnya pada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya cerita apa? Ayat 68. Demi Tuhan engkau, sungguh pasti kami akan himpunkan mereka dan setan-setan mereka, kemudian kami hadirkan mereka di jahanam dengan melutut. Lalu kami cari. Jadi ha itu kembali pada jahanam. Tengok. Dan tiada seorang pun daripada kamu, wahai manusia, tak kiralah apapun agama kamu, melainkan kecuali wariduha mendatanginya. Nya apa ni? Nya jahanam. Waroda juga bermakna dakhala. Apa? Memasukinya. Wih, macam mana ni? Tak seorang pun daripada kamu, wahai manusia, tak kira mukmin kafir, melainkan mesti masuk jahanam. Mesti melalui jahanam. Kan? Kenapa mesti begitu? Karena adalah yang sebenarnya itu ala rabbika atas Tuhanmu, Allah, hatman maqdiyah. Hatman satu keputusan, maqdiyah telah diputuskan. Memang dah jadi keputusan Allah, setiap manusia mesti waridu jahanam. Mesti mendatangi jahanam, mesti memasuki jahanam. Paham setakat itu? Paham ya? Ketika ini turun zaman sekarang, sahabat terkejut. Ya, mendengar ayat ini sahabat terkejut. Bukan terkejut, terkejut. Ya Rasul, mereka takutan. Kenapa kita juga mesti maksud? Ya Quran kata, Allah kata itu dah kata Allah. Lalu apa ya Allah beza antara kami mukmin dengan si kafir? Apa beza kami orang Muslim dengan si Hindu? Kalau kita mesti masuk, kan itu kan yang pasti difikirkan oleh kita kan. Sebab tapi Quran kata begitu. Lalu Nabi menjelaskan,
Iya, semua kamu akan masuki jahanam. Hanya saja wa idza marartum fiha, itu dalam hadis Nabi penjelasannya. Apabila kamu wahai orang-orang mukmin, calon ahli surga, dalam perjalananmu menuju surga mesti melalui neraka karena tidak ada laluan kecuali itu. Saya kata itu hari kan namanya manzil. Manzil itu station. Ibarat naik MRT daripada stesen apa A hingga ya apa namanya Z, untuk sampai Z mesti melalui D C D, tak boleh mana RT tebang pula. Mesti lalu. Kalau katalah yang dekat rumah saya katalah daripada Kuasa Damansara hingga ke Kajang umpamanya. Ya kalau saya katalah beli tiketnya hingga yang terakhir ya di situ di ujung. Kalau tiketnya katalah sampai saja umpamanya di Taman Tun tak boleh tak mungkin ada sendiri yang dilepasi. Orang yang di dunia dahulu beli tiket ya stasiun terakhir yakni surga. Tapi untuk ke surga mesti melalui stasiun melalui alam kubur, alam ini, alam lain, dan stasiun second last namanya neraka. Semua lalu itu. Lalu Nabi kata, wa idza maratum fiha. Apabila kamu wahai ahli surga yang dalam perjalanan masuk surga, lalu neraka, lam takun sa'iron. Neraka tidak menyala-nyala. Wa takunu baridan, ia menjadi sejuk. Kama kanat ala Ibrahim, sebagaimana api di dunia pernah menjadi sejuk bagi. Jadi sebagai contohnya, katalah A dan B. A dan B. Lalu neraka. Yang A ini ahli surga. Ini ahli surga. Tak ada dosa sikit pun. Tak ada pertanyaan apapun. B ini ahli neraka karena dosanya banyak. Atau B ini katalah okeylah, yang A ini sabiqun bil khairat. Yang B ini dolimun. Katalah kan kedua-duanya nanti akan masuk surga kan? Masuk tapi melalui neraka dahulu. Ketika kedua-dua A dan B ini lalu neraka, langsung tidak merasakan panasnya neraka. Langsung tidak. Sementara B merasakan. Jadi neraka ini panas atau tidaknya bukan secara otomatis asal masuk aja panas, tidak. Bergantung pada siapa yang masuk ini ada yang dibakar atau tidak. Dan itu ada dalam ayat yang lain. Neraka hanya panas jika yang melaluinya itu ada dosa. Bila tidak ada dosa, neraka jadi sejuk. Jadi ya ini terus saja lah. Tak rasa pun yang itu neraka. Akhirnya masuk surga. Sementara B yang zalimun nafsi, tabakol lah, mana boleh terus. Ini maksud ayat ini. Jadi kalau dia adakah orang ahli surga itu masuk surga tanpa melalui neraka? Jawabannya tidak. Semuanya mesti masuk neraka. Karena itu dah keputusan Allah. Hanya bezanya ayat selepas itu menjadi jawabannya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Ayat yang ke-72, perhatikan betul-betul. Dan tolong jadikan hujah di luar. Jangan cakap saya yang beritahu. Cakap Quran yang kata. Itu baru belajar betul. Kalau nanti di luar tanya, jangan cakap Ustadz beritahu. Cakap Quran, tunjukkan ayatnya. Itu baru bertanggung jawab. Tumma kemudian nunaji, kata Allah, kami selamatkan. Siapa yang diselamatkan? Alladzina taqaw. Orang yang bertakwa selamat di neraka. Sebab Nabi kata neraka jadi sejuk. Langsung tak rasa apa-apa. Kenapa sejuk? Karena neraka ini tahu yang dibakar hanya yang ada dosa. Sementara wanadaru dan kami biarkan, kata Allah, kami tinggalkan adzalimin. Ini dia. Yang zalim, yang benar dosa, termasuk orang mukmin zalim itulah. Fiha dan neraka jithiyan, berlutut. Selama mana? Sebanyak dosanya. Sebab apa? Karena memang tidak ada laluan untuk ke surga kecuali mesti lalu
Jadi kegelisahan sahabat tadi akhirnya terjawablah. Oh begitu, saya boleh melompat. Boleh melompat. Mana MRT tiba melompat? Malah mesti lalu. Jadi neraka ini ya istilahnya apa ya? Ya saya pernah mentafsirkan dalam surah Al-Mulk, dalam Al-Quran juga. Neraka ini zaman makhluk hidup. Ya, menurut pendapat musafir yang kuat, neraka ini makhluk hidup. Ada perasaan, boleh mendengar, boleh melihat siapa calon, boleh marah, boleh itu. Ya. Oh, yang masuk ini rupanya bukan orang jahat, ada. Ya tak panas tadi. Dia tahu bukan masuk aja kemudian semua terbakar. Berbeda dengan api dunia. Api dunia tak kira mukmin kafir. Katalah rumah terbakar. Kemudian bagi bomba ini ada yang mukmin, ada yang Kristen umpamanya. Masuk ke rumah terbakar tadi tak pakai baju halis api. Kedua-duanya jadi sate. Ya, kedua-duanya jadi sate. Walaupun si mukmin tadi sebelum masuk baca ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api jadilah sejuk dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Karena kemudian dia namanya Ibrahim. Api dunia tak kisah mau Ibrahim. Yang api sejuk untuk Allah jadikan api sejuk pada Nabi Ibrahim. Ente bukan Nabi Ibrahim. Jadi kena tahu makom lah. Kata guru saya dahulu, bila kamu masuk api dan terbakar, sedangkan Allah berkuasa menjadikan api sejuk, tapi api yang kamu masuk tak sejuk, ya itu mana kamu kena tahu diri. Kamu ni makomnya macam mana? Tapi Allah jadi situ karena Ibrahim, Khalilullah. Kamu sih hanya nyem. Ini lagu. Kita ini kadang tidak tahu makom. Hanya dengan baca itu mesti berlaku. Belum tentu. Umar baca Al-Fatihah, orang sakit sembuh. Umar yang baca. Kita mungkin baca berbuih, tak jadi kan? Jadi kalau tak jadi jangan salah Fatihahnya. Makom kita itu di mana gitu. Fatihah yang kita baca sama dengan Fatihah yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Tapi kenapa Fatihah yang Umar memberi kesan orang sakit jadi sembuh seketika? Sementara Fatihah yang kita baca makhrajnya betul. Oh, makhrajnya betul. Dinasi betul. Tapi tak jadi. Ini kadang-kadang orang yang wah yang penting juga baca bukan. You kena apa? Sedos. Nah, kata orang sedos maka sini mana? Ya kena tingkatkan dulu. Kena tingkatkan. Begitulah maksudnya. Bukan salah apa namanya ayatnya ya. Situ kadang saya minta maaf kebetulan saya tidak belajar. Dan saya memang tidak belajar. Kan ada kan orang suka sangat menjadikan ayat-ayat Al-Quran menjadi semacam jampi. You baca ini, nanti aku ini. Dan sambutannya luar biasa. Dan kita tahu kebanyakan orang rakyat Malaysia besar itu suka begitu. Itu kalau tajuk macam itu mesti 500 orang yang datang. Tapi itu dari mana dalilnya? Bukan begitu caranya. Akhirnya orang yang memang dari awal malas belajar, hanya belajar itu aja lah. Itu baca ini dengan yakin, jangan ini amalkan ini. Nanti masuk alam kubur, munkar nakir bisu. Baca ini setiap malam Jumat sekian kali satu nafas, nanti dapat kitab dengan tangan kanan. Ada ke belajar agama mau pakai tips-tips maksudnya? Kalau agama ini boleh agama tips dengan itu masuk surga, saya yakin Nabi Muhammad diutus oleh Allah tidak selama 23 tahun. Cukup satu hari. Cukup satu hari jadi nabi, wahai umat Islam baca ini ya, baca ini, dah meninggal. Tapi sekarang dan itu ramai peminatnya. Ya Allah itu sedih. Kita yang belajar bersungguh tadi itu pun tak jumpa yang itu. Masa belajar kemudian hanya diberitahu tapi tak diajarkan. Karena memang tidak ada. Jadi jampi-jampi ini, jampi. Allah Akbar.
Lepas itu bila tak makbul pula mengamuk. Ustaz tu bohong lah, tak jadi tu. Jangan itu. Saya selalu ditanya oleh jamaah begitu, karena minta maaf itu dah susah ya. Ada satu kelas pengajarnya ini lebih dari seorang, 2 orang lah. Seorang saya dan seorang yang lain, saya tidak perlu sebutkan. Sering kali yang disampaikan oleh yang satu ini berbeza dengan yang saya sampaikan. Tapi mereka tahu yang saya selalu kata, ingat yang kata ini saya atau Quran. Saya selalu kayak gitu kan. Oh, Guru Ustaz, tahu Qurannya? Tahu. Yang sampai tadi hadis, tahu hadis tadi? Sudah. Mana sudah yakin yang. Jadi selalu tanya, tapi kenapa yang satu cakap yang lain? Jadi masalah yang dihadapi oleh orang ini dengan pengajaran satu itu dilontarkan kepada saya. Jadi ya kalau sepatutnya kalau tak paham tanya yang mengajar dia. Bingung orang itu. Sebab minta maaf sering kali yang seorang ini macam banyak itu. Bukan banyak lah. Sering walaupun tak selalu. Mengajar itu aja. Tips tadi. Minta tips, pakai tips yuk baca ini dan orang seronok yang belum begitu minat dengan kajian suka yang rupanya macam tu, senang kajian akan begini, la ilaha illallah Rasulullah, akhirnya susah lah. Tak tahulah ya. Baca. Itu terjemahan. Ya. Ayat. Iya. Baca. Yang tak ujung surah apa? Pertanyaannya, oke, pertanyaannya ringkaskan. Itulah pemahaman kalau terhadap terjemahan. Dan itu kelemahan yang paling ketara. Saya selalu mengingatkan, terjemahan adalah bukan Quran. Terjemahan adalah pahaman orang yang menerjemahkan Quran. Di situ kan Allah nyata. Dalam bahasa Arabnya, paman zuhziha anin nar. Betul. Sesiapa yang sebenarnya zuhziha ini bukan dijauhkan ya Mas sekalian. Zuhziha ini bukan. Saya nak satu contoh ya. Saya memang tidak ada terjemahan yang tepat. Dan itu saya amat berterima kasih dengan pesalah dahulu. Karena bila ayat Quran yang tidak ada terjemahan yang tepat, beliau tidak mau menerjemahkannya. Satu dia hanya zuhziha. Saya nak satu contoh. Kalau kita umpamanya jatuh, contohnya kita jatuh di atas belon, dengar dulu, dengar ya. Kalau tak dengar tak ada maknanya. Kalau ada belon besar, lalu kita jatuh, dari atas. Apa yang berlaku dalam diri kita? Kita akan gantun kan? Kalau kita jatuh dalam lumpur kita tenggelam kan? Kalau belon akan kekuatan yang menolak kita dengan pantas itu apa namanya? Mana ada satu energi kan? Pasti ada energi. Dan energi tolak kan? Itu energi menolak. Kita tahu istilahnya ada panggil energi menarik, namanya gravity.
Yang menolak namanya. Yang menarik namanya gravity daripada kalimat graviton. Yang yang takkan dipanggil gravity. Yalah, ya energi juga, energi menarik, gravity, energi yang tak tahulah, apa yang pasti ada kan, energi itu ada kan. Nah, kita yang tercampak tadi karena adanya daya itu namanya zahzahayu zahsihu. Sifat kita yang terpelanting keluar karena adanya tenaga energi yang itu namanya zuhziha. Bermakna neraka itu punya kekuatan, punya energi untuk menolak tidak mau ingat ya, neraka ini jemaah sekalian, dalam Al-Quran kalau kita belajar dari sudut sains, dipanggil tafsir saintifik, Quran ini neraka ini tempat yang punya, yang Allah berikan anugerah energi gravity yang sangat dahsyat, sehingga bila melihat calon penghuninya masih tempat jauh pun sudah memekik itu udah. Dan neraka juga punya energi menolak yang sangat dahsyat. Siapa yang tertarik dengan kuat? Orang yang banyak dosa. Itu kuat sekali ditarik. Sementara siapa yang ditolak keluar, diselamatkannya, orang yang tidak ada. Jadi orang mukmin yang tak ada dosa ini masuk neraka, ya neraka akan neraka. Jadi tak ada orang mukmin masuk neraka, lalu itu neraka, Tuhan dah agak lama sila keluar. Mana tapi ini bukan bermakna negatif ya, justru positif. Neraka pun sebenarnya tidak mau misalnya nah itu maksudnya. Sebab itu gunakan zuhziha. Bukan zahzaha. Apa saya tak tahu. Tak guru saya dulu pun tak tahu terjemahannya, pun tak tahu. Ya macam tu. Contoh mudah kalau kita jatuh ke belon yang besar, di pump itu mesti kita pum. Nah, energi yang menolak itu kita tak tahu. Tapi kalau dalam ilmu astronomi, astrofisik, itu namanya, mereka kata, yang saintis pun tak tahu namanya, mereka kata dark energy. Dark energy pun tak tahu maknanya apa, sebab itu panggil dark. Adapun orang yang banyak dosa, neraka itu punya gravity yang sangat dahsyat sehingga telan hingga yang tak sempat mengucap lah kata orang. Jadi Allah kata orang mukmin lalu neraka itu macam tak tahan, memang tak nak seperti itu cepat-cepat dikeluarkan. Begitu maksudnya. Kemudian masuk surga dan dimasukkan surga. Jadi jangan pikir orang mukmin yang neraka itu bertahun-tahun bulan neraka ini. Apa orang ya, itu maksudnya. Maksudnya begitu. Ayat ini sangat saintifik. Betul, kalimat zuzia itu masa saya belajar lah, kalau orang sekarang mungkin pelajar-pelajar lebih pandai, bersalah lebih pandai. Tapi masa saya belajar, pasal saya tidak tahu apa maknanya. Cari dalam kamus bahasa apa, karena beliau menguasai banyak bahasa. Menurut pengetahuan saya masih yang belum banyak, saya tidak tahu apa terjemahan yang tepat zasaha. Mau bahasa Melayu, bahasa Inggris, ke bahasa Jerman, ke bahasa Belanda, tak tahu. Akhirnya masih dijelaskan itu. Jadi terpelantingnya kita ketika kita jatuh ke bola itu namanya zuhziha. Karena apa? Karena bola yang ditekan tadi punya energi menolak. Neraka punya energi untuk membutahkan dengan sangat dahsyat, sangat kuat. Lebih kuat daripada elastik lah. Jadi ahli surga lalu neraka itu bukan berbulan-bulan menikmati tengok kawan kena dera. Ya, kalimat ini tidak mudah. Kalimat ini sangat saintifik. Walaupun kalau tafsir-tafsir klasik sederhana lah. Tafsir klasik terjemahnya, dan siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan masuk surga. Itu aja tafsir klasik.
tapi tidak sampai memberi makna apa yang dimaksud. Kalimatnya zuziha. Kalau dijauhkan, kenapa tidak gunakan katalah faman faman ubida? Kan lebih tepat. Bait kan jauhkan. Kalau jauhkan kan ubida. Kenapa zuziha? Oh iya ya. Jadi jauh di sini jangan diartikan ini pintu kita bukan. Jauh itu lebih tepatnya lebih apa itu namanya? Saya tak tahu itu. Jadi macam. Jadi neraka ini walaupun siksa yang dasar, dia tak nak dihuni oleh orang baik, gitu lah. Dilalui pun dia tak nak. Tapi nak itu sebagai kemuliaan bagi orang itu, bukan karena. Adapun pada orang jahat, ditelan bulat-bulat. Ditelan, bukan diletan, diratah lah. Dalam bahasa Soekarno diganyang. Ganyang, ratah. Itu ada dalam surah Mulk, ada dalam surah yang lain ketika saya menerangkan surah Mulk, neraka ini melihat calon penghuninya dari makan yang baik, dari tempat yang masih jauh, neraka itu udah macam itu. Ya. Sebab neraka ini makhluk hidup, ada perasaan, ada benci, ada marah. Oke, sudah ya. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam, sadaqallahu wal asr innal insana fi khusr illa man amana wa amila salihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.